Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan simulasi pengkajian keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Riana. Teman-teman bisa memanggil saya Riana. Hari ini kita akan diskusi tentang simulasi pengkajian keperawatan. Untuk teman-teman perawat atau teman-teman mahasiswa, silahkan eh, mencermati diskusi kita kali ini. Oke, kita langsung lanjut ke format pengkajian ya. Jadi, teman-teman, eh, apa sih pengkajian keperawatan itu? Pengkajian keperawatan adalah tindakan seorang perawat untuk mengumpulkan data. Jadi, ketika data yang dikumpulkan adalah data yang tepat, yang akurat, maka diagnosa keperawatan yang diambil juga tepat, kemudian perencanaan dan intervensinya juga akan tepat. Kalau pengkajiannya tidak tepat, maka analisa data atau data yang diambil tidak tepat, maka analisa data juga tidak tepat. Untuk pengkajian keperawatan ini, untuk mendapatkan data yang pengkajian data yang tepat, teman-teman harus memahami untuk mahasiswa yang praktek memahami LP atau laporan pendahuluan. Kalau teman-teman perawat memahami tentang penyakitnya terlebih dahulu. Apa sih yang harus dipahami? Pertama, definisi. Apa sih misalnya teman-teman pada kasus pasien dengan diabetes mellitus. Pahami dulu apa itu diabetes mellitus, kemudian definisinya. Setelah definisi, yang kedua adalah apa saja, dilihat dari usianya, mungkin dilihat dari nilainya atau apanya. Jadi setiap penyakit medis itu ada klasifikasinya atau pembagian dari penyakit itu. Setelah teman-teman memahami klasifikasinya, pahami etiologinya, penyebabnya apa, ada bermacam-macam. Kemudian manifestasi klinis atau gejala yang mungkin muncul itu apa saja. Itu teman-teman juga harus memahami. Setelah tahu gejala-gejalanya apa saja, itu teman-teman cek juga pemeriksaan penunjangnya apa saja. Jadi setiap penyakit itu ada golden apa ya, pemeriksaan emasnya. Misalnya kalau dikatakan diabetes mellitus, gula darahnya nilainya berapa saat puasa atau saat tidak puasa. Kemudian dikatakan demam dengue pada anak itu kalau pemeriksaan, misalnya pemeriksaan lab darahnya NS1-nya positif, atau bagaimana dengan IgG IgM-nya. Nah, imunoglobulin IgG dan IgM ini bisa menentukan dia terpapar pertama kali atau kedua kali. Ini tergantung dari eh, penyakitnya apa, misalnya demam dengue, morbilli, tifoid, dan lain-lain. Kemudian masih banyak lagi, misalnya tekanan darah tinggi. Eh, Pemeriksaan masnya apa? Tekanan darahnya, nilai tekanan darahnya berapa, dilakukan. Jadi kalau misalnya darah tinggi sekali itu tinggi, terus yang kedua tiga enggak, itu belum tentu darahnya tinggi. Mungkin karena faktor psikologis atau capek atau posisi atau saat ditensi itu dia berbicara atau dia deg-degan seperti itu, hasilnya belum valid. Jadi ketika dia darah tinggi harus diulang sekali lagi atau dua kali lagi dalam posisi pasien tenang. Dalam format pengkajian yang kita isi untuk mahasiswa, pertama kita menulis nama mahasiswa, tempat praktek, tanggal, dan jam. Jangan lupa ini jam ditulis. Jam ini penting ditulis untuk mengetahui, oh ini mahasiswa ini saat mengkaji pertama kali ini jaga pagi, jaga sore, atau jaga malam. Nah ini untuk perawat di format pengkajian juga di situ ditulis. Eh, Ruangnya jelas ada, ruangnya di mana, ruang tempat praktek, tanggal, jam, jam itu jangan lupa ya, harus ada ini, walaupun nggak ada boleh ditambahkan jam. Kemudian nama perawat dan tanda tangan itu pasti ada. Kemudian kita kaji identitas diri klien. Kalau kita menerima pasien di bangsal, jangan mengulang menanyakan nama, umur, jenis kelamin jika sudah ada di rekam medis. Jadi kita di mana dulu? Misalnya di IGD atau di bangsal atau di ruang intensif, kita lihat sudah ada atau belum. Biasanya
Identitas diri ini sudah ditulis di administrasi. Jadi kita tinggal melengkapi saja, menulis di situ, disalin. Kemudian mana yang belum ada, nah ini ditanyakan. Jadi jangan sampai nih pasien ini ditanya ketika masuk bertemu dengan satpam, sakitnya apa Pak? Hmm, keluhannya ini nanti di misalnya di poli ini ketemu perawatnya ditanya lagi, dokternya tanya lagi, kemudian perawatnya perawat yang lain yang di akan memindah pasien ke bangsal misalnya tanya lagi, keluhannya apa? Lamanya berapa hari? Itu ditanyakan lagi, nyerinya di mana? Skala nyerinya. Sampai di bangsal ditanyakan lagi. Kemudian ada mahasiswa yang datang menanyakan lagi. Jadi jangan sampai pasien itu mengulang-ulang menjawab pertanyaan yang sama. Kalau pertanyaannya beda nggak apa-apa. Jadi kita lengkapi, lihat dari rekam medis. Setelah lengkap, baru kita menambahkan yang belum. Kemudian di sini umur, nama, umur. Jadi usia atau umur di sini sangat penting ya. Teman-teman akan memahami pasien ini menurut tingkat perkembangannya. Kemudian jenis kelamin, alamat, pendidikan, pendidikan dan pekerjaan ini juga bisa untuk memahami, oh kenapa pasien ini sulit mengerti tentang edukasi. Oh ternyata pendidikannya minim atau bagaimana. Jadi kita memahami dulu. Misalnya, oh ini lulusan SD. Itu kita ketika edukasi ya gunakan kata-kata, ketika pengajian gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian status perkawinan, agama, suku, agama ini juga penting untuk memahami eh, tindakan apa yang akan dilakukan pasien atau keluarga pasien. Misalnya kalau di ruang bayi ketika menerima bayi baru lahir, kalau agamanya Islam ditanyakan, Bapak mau diazani enggak? Kalau kita nggak baca dulu agamanya ternyata Kristen, Bapak mau diazani enggak bayinya? Enggak, saya kan Kristen. Nah, itu kan salah perawatnya, bukan salah pasiennya. Jadi pasiennya dengan nada tinggi bukan salah pasiennya karena perawatnya tidak membaca dari rekam medis. Kemudian suku, kemudian di beberapa rumah sakit di sini ditambahkan kepercayaan. Jadi kepercayaan ini penting. Kadang ada suku misalnya Jawa, kepercayaannya apa itu nanti ketika dilakukan asuhan keperawatan, perawat ini oh paham. Oh misalnya agama ya, agama Kristen. Kristen Advent, kepercayaan di hari Sabtu tidak boleh melakukan kegiatan seperti itu. Jadi dia udah keyakinannya seperti itu. Hari Sabtu tidak boleh melakukan kegiatan. Jadi ketika kita tidak paham, ini kok nggak mau dioperasi ya hari Sabtu, kenapa ya? Jadi kita harus wawasannya luas supaya paham, oh kenapa kepercayaan ini sangat mempengaruhi pasien tersebut. Kemudian tanggal masuk RS di sini beda dengan uh, tanggal pengkajian ya. Di atas itu kan tanggal pengkajian. Misalnya perawat atau mahasiswa melakukan pengkajian pertama kali ke pasien, misalnya pasiennya dari IGD pindah ke ICU, kemudian dari ICU pindah ke bangsal, itu kan akan berbeda sekali tanggal pengkajian perawat atau mahasiswa sama tanggal masuk rumah sakit. Nah, tanggal masuk rumah sakit ini ditulis jamnya, tanggal pengkajian, tanggal, jam, sumber informasi ditulis. Selanjutnya, keluhan utama saat masuk. Jadi keluhan utama ini kadang di tulisannya ada di rumah sakit itu keluhan utama saja. Jadi yang dimaksud adalah keluhan utama saat masuk rumah sakit. Jadi yang menyebabkan pasien ini masuk rumah sakit itu apa? Misalnya dia uh, merasakan nyeri hebat di kepala, kemudian kalau gatal-gatalnya mungkin ada gatal-gatal, ada apa itu tidak ditulis karena kalau gatal-gatalnya ini tidak bukan penyebab utama atau keluhan utama dia masuk rumah sakit, jangan ditulis. Bisa ditulis di tempat lain. Jadi keluhan utama ini adalah hal yang membuat pasien masuk rumah sakit. Misalnya gatal-gatal bisa, tapi gatal-gatal hebat sehingga pasien tidak bisa tidur. Nah, ini bisa ditulis. Kemudian pusingnya itu ada, tapi pusingnya tidak menyebab, tidak terlalu berat sehingga tidak sehingga bukan keluhan utama yang menyebabkan pasien masuk rumah sakit. Jadi
ditentukan dulu keluhan utamanya yang mana yang menyebabkan pasien ini memeriksakan diri. Jadi memeriksakan diri kan kadang dia kalau di IGD itu bisa rawat inap, bisa rawat jalan. Di poli juga seperti itu. Bisa pulang dengan rawat jalan atau rawat inap masuk ke bangsal. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, nah ini kita terangkan sejelas-jelasnya teman-teman, teman-teman mahasiswa, teman-teman perawat. Untuk riwayat penyakit sekarang ini, teman-teman menulis misalnya ya. Jadi ketika kita membaca ini kita paham perjalanan dari pasien. Misalnya 10 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien merasakan nyeri perut hebat. Kemudian memeriksakan diri ke puskesmas, kemudian mendapatkan obat. Setelah 3 hari, sakitnya sedikit berkurang. Setelah obat habis, nyerinya datang lagi semakin hebat. Misalnya, kemudian 7 hari sebelum masuk rumah sakit tadi 10 hari ya. Misalnya 5 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien memeriksakan ke rumah sakit A. Jadi bukan rumah sakit kita, misalnya kita di rumah sakit B nih. Di rumah sakit A, kemudian dirawat selama 5 hari, tidak ada perbaikan, kemudian dirujuk ke rumah sakit B, rumah sakit kita tempat mengkaji ya, pada tanggal ini, jam ini, dengan keluhan nyeri hebat misalnya atau dengan keluhan yang lain. Jadi kita ketika membaca ini paham. Oh, pasiennya masuk lewat mana? Lewat IGD. Oh, pasiennya masuk lewat mana? Lewat poli. Oh, rujukan dari mana? Rujukan dari puskesmas atau rujukan dari rumah sakit lain atau dari rumah atau dari klinik atau dari dokter praktek atau dari bidan praktek. Jadi ketika kita membaca riwayat penyakit sekarang, kita tahu perjalanan pasien sampai ke tempat kita. Jadi di bangsal ini, jadi kan tadi 5 hari sebelum masuk rumah sakit dirawat di rumah sakit A, kemudian uh, pada hari masuk rumah sakit B dengan rujukan dari rumah sakit A, kemudian pasien misalnya masuk dari masuk langsung ke ICU misalnya ya. Misalnya 2 hari sebelum masuk, setelah masuk rumah sakit B, pasien masuk ICU 2 hari, kemudian pasien membaik, kemudian pindah di bangsal penyakit dalam, misalnya seperti itu, atau bangsal postpartum, bangsal anak, bangsal apa saja yang tempat praktek sekarang mahasiswa atau perawat. Jadi ketika orang lain membaca, paham sekali nih ketika dioperkan nih. Misalnya kan jaga pagi ada pasien baru nih, kemudian dioperkan jaga sore. Ini pasien baru ya, keluhan utamanya nyeri perut hebat, riwayatnya 10 hari yang lalu udah diterangkan bla 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 bla, disebutkan dan sudah tertulis. Jadi ketika teman lain kok fokusnya kemana gitu, kemudian tadi apa? Dia cek ke tulisan itu sudah sama dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian riwayat penyakit dahulu nih, riwayat penyakit yang tidak ada hubungannya saat sekarang. Misalnya eh, pada anak yang panas dengan demam, riwayat penyakit dahulu anak pernah kejang pada usia 2 bulan seperti itu. Jadi yang tidak ada hubungannya sekarang. Sekarang maksudnya karena batuk dan panas. Tapi dulu ada kejang nih. Oh, kita harus hati-hati atau dulu pernah operasi di daerah kaki misalnya atau di daerah tangan. Nah, oh itu berarti perawat harus memperhatikan nih tindakan tidak boleh di daerah itu. Jadi karena ada riwayat penyakit dahulu. Kemudian diagnosa medik pada saat masuk rumah sakit, pemeriksaan penunjang, tindakan yang telah dilakukan, informasi tentang pemeriksaan penunjang, kesimpulan hasil, serta tindakan yang telah dilakukan dari saat masuk rumah sakit sampai hari pengambilan klien sebagai kasus kelolaan. Nah, ini misalnya dari IGD nih, diagnosanya pasien dengan diagnosa cedera kepala berat, masuk rumah sakit, pemeriksaan penunjangnya apa ditulis di sini. Ini karena formatnya KMB ya, jadi seperti ini. Kalau nanti format pengkajian itu ada macam-macam. Ada format pengkajian anak, neonatus. Neonatus itu bayi baru lahir, usia 0 sampai 28 hari. Kemudian anak, kemudian dewasa ini bisa medical bedah, bisa penyakit dalam, bisa
Medical bedah itu bisa dalam, kemudian bisa kritis, bisa gadar, bisa pada pasien lansia, bisa pada pasien paliatif, dan pasien maternitas, dan lain-lain. Jadi ke depannya akan ada perkembangan semakin banyak lagi. Misalnya pada maternitas nih, pada maternitas itu bisa berkembang dua pengkajian, maternitas dengan kasus obstin atau maternitas dengan kasus ginekologi. Kemudian pada pasien bedah dengan bedah apa itu bisa ada spesifikasinya. Itu tergantung dari tempat praktik. Kemudian pengkajian saat ini. Nah, di sini persepsi dan pemeliharaan kesehatan, pengetahuan tentang penyakit dan perawatan. Jadi di sini kita tanya, Ibu paham nggak sakitnya apa? Oh, saya tahu. Saya sakitnya cedera kepala berat karena jatuh. Jadi dia tahu penyakitnya. Atau ada yang, oh saya nggak tahu, saya tuh di sini kayaknya penyakit itu gula itu. Padahal dia masuk rumah riwayat penyakit dahulunya diabetes mellitus, tapi ketika masuk dia hipertensi. Jadi dicek di persepsinya tepat atau tidak dengan uh, kenyataan saat ini. Kemudian misalnya gula, Ibu tahu nggak kalau diet gula itu bagaimana? Karena kok gulanya ini tinggi lagi. Oh, saya tahu sebenarnya diet gula itu seperti ini udah diajarkan bla 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 bla, tapi saya tidak mampu melakukan itu. Nah, dari situ kan kita dapat ya masalah. Oh, ini pasien ini pemahamannya tentang penyakitnya tahu, kemudian eh, pemahaman tentang dietnya tahu, tapi tidak bisa melakukan karena keterbatasan apa ya, misalnya tidak mampu mengkontrol. Kemudian pola nutrisi dan metabolik, sebentar. Pola nutrisi, metabolik, dan program di rumah sakit. Jadi eh, dia pasien ini makannya bagaimana di rumah? Misalnya sehari biasanya makan berapa kali? Oh, saya biasanya 2 kali. Kalau pagi itu saya agak siangan, kemudian yang makan sorenya agak sore banget, jadi udah 2 kali itu saja karena saya diet. Atau saya 4 kali karena saya tuh nggak kuat lapar. Nah, ini dikaji benar bagaimana pola makannya. Pola makan sebelum sakit bagaimana, kemudian setelah sakit bagaimana. Oh, setelah sakit biasanya di rumah, sebelum sakit 4 kali, setelah sakit saya cuma 1 kali, itu pun sedikit karena buat nelan nyeri. Nah, itu bisa dikaji. Jadi jangan yang dikaji itu biasanya. Kalau biasanya tuh biasanya nggak ada masalah, ya yang saat di rumah sakit atau saat sakit tidak terkaji. Jadi yang dikaji biasanya bagaimana, kemudian setelah sakit bagaimana. Kemudian program diet dari rumah sakit bagaimana, disukai atau tidak, habis atau tidak, habis berapa. Kemudian misalnya habis berapa, misalnya habis separuh itu dimakan semua atau hanya nasinya saja atau hanya sayurnya dan lauknya, itu ditanyakan juga. Kemudian intake makanannya harus terkaji, kemudian intake cairannya. Jadi misalnya makanannya, oh kalau dari rumah sakit itu saya nggak suka. Tapi ini pasiennya dilihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya diabetes mellitus ya ketika mau makan dari makanan selain dari rumah sakit, di rumah sakit harus diperhatikan, diedukasi, harus yang rendah glukosa, itu dijelaskan. Tapi kalau pasien ini hanya dengan pembedahan atau dengan cedera kepala, misalnya yang ringan, atau dengan masalah-masalah yang tidak berpengaruh dengan diet, maka eh, pasien boleh makan makanan dari luar atau bukan dari rumah sakit ketika memang dia tidak suka. Kemudian intake cairan. Intake cairan ini harus di monitor ya. Intake cairan baik pasien neonatus, anak, dewasa. Ini kalau untuk neonatus dan anak, untuk dewasa kita hitung dulu kebutuhan cairannya berapa dalam sehari. Misalnya anak ini kebutuhan cairannya 1000 mili. Kemudian dilihat masuknya berapa mili, ternyata hanya 200 mili. Nah, ini yang menyebabkan dehidrasi. Jadi kaji kebutuhan cairannya berapa, kemudian yang masuk di jumlah ada berapa, kurang atau tidak. Kemudian dilakukan edukasi, dilakukan
modifikasi supaya intake cairan, kebutuhan cairannya ini terpenuhi oleh intake cairan yang masuk ke pasien. Kemudian pola eliminasi. Pola eliminasi ini kayaknya sepele ya, buang air besar, buang air kecil. Kayaknya sepele, tapi sering terlupa oleh perawat. Padahal di sini adalah peran mandiri perawat untuk melakukan pengkajian bahkan intervensi untuk eliminasi, terutama pencegahannya. Jadi sama untuk pola eliminasi buang air besar dan buang air kecil ini, perawat menanyakan kebiasaannya bagaimana. Misalnya kebiasaan buang air besarnya bagaimana. Biasanya saya buang air besar sehari sekali tiap pagi. Oke, tiap pagi. Eh, Kemudian misalnya ketika mandi pagi. Kemudian bagaimana dengan sekarang? Oh, selama sakit ini saya sudah 3 hari tidak BAB atau 2 hari tidak BAB. Kemudian buang air kecilnya juga ditanyakan. Biasanya bagaimana? Kemudian sekarang bagaimana setelah saat sakit? Oh, saat sakit ini buang air kecil saya lebih jarang. Kemudian warnanya kuning pekat. Nah, masalah kan. Jadi ketika biasanya misalnya buang air besar sehari 1 kali, kemudian kok ini 2 hari tidak BAB, kalau bisa nggak diangkat diagnosa konstipasi? Tidak bisa, karena untuk konstipasi itu 3 hari ya, tidak buang air besar 3 hari. Tapi ketika dia sudah berubah dari pola biasanya, kebiasaan sehari-harinya, maka kita angkat resiko konstipasi. Untuk pasien-pasien yang dalam posisi sakit, terutama yang dia membutuhkan banyak bed rest atau dia lemah, dia lebih sering banyak tiduran, ini bisa sangat bisa mempengaruhi pola eliminasi. Misalnya buang air besar, ini biasanya mereka perasaan ingin buang air besarnya ini menurun. Jadi biasanya tiap pagi ingin buang air besar, ini nggak ada keinginan untuk buang air besar. Bisa karena intake-nya berkurang. Bisa karena cairan yang masuk berkurang. Bisa karena kurang mobilisasi, jadi tidak gerak. Itu bisa menimbulkan keinginan untuk buang air besarnya berkurang. Nah, seharusnya sudah ada ini BAB-nya udah ada, tapi dia nggak ada keinginan, terus dia mundur, atau ada keinginan tapi dia malu atau males, ah nyeri ah nanti aja gitu kayak gitu. Jadi perawat harus melakukan edukasi untuk buang air besar ini tidak boleh ditunda, apalagi saat sakit. Saat tidak sakit itu perasaan buang air besar itu harus segera disegerakan. Karena ketika dia melewati perasaan ingin buang air besar, maka feses di daerah rektum itu dia akan diserap airnya. Jadi nanti airnya diserap, perasaan ingin buang air besarnya hilang. Nah, semakin lama dia menunda buang air besar, maka feses ini akan semakin keras, maka akan semakin sulit dan bisa menyakitkan. Karena kadang ada pasien di rumah sakit itu tidak buang air besar 5 hari, 7 hari, bahkan ada yang 9 hari. Jadi misalnya 2 hari, misalnya 3 hari di rumah sakit tidak buang air besar karena sudah mundur nih 3 hari. Di rumah juga tidak buang air besar karena keras tadi. Jadi bisa sampai 6 hari di rumah, 3 hari nggak buang air besar, akhirnya pakai obat buang air, fesesnya keras, nyeri, bisa muncul ambeien. Jadi nanti buy one get one free. Jadi beli satu dan gratis satu. Jadi sakitnya satu, sakitnya tadi misalnya cedera kepala atau sakitnya posisar mungkin tambah nanti dapat bonus hemoroid. Jadi gara-gara buang air besarnya konstipasi. Buang air kecil juga seperti itu. Ketika kita melihat perbedaan atau sudah keruh itu lebih gelap warnanya, nah ini harus intake cairannya harus dinaikkan pada pasien. Kemudian kita cek pola aktivitas dan latihan. Nah, ini juga dibandingkan biasanya bagaimana, dilakukan sendiri atau tidak. Kalau pada pasien lansia misalnya di rumah biasanya memang dia dibantu dengan orang lain, di sini sama ya. Ini tidak, kita tidak akan melakukan edukasi. Kita akan melakukan edukasi apa kalau memang lansia ini memang untuk makan minum berpindah dibantu orang lain. Tapi kalau ada perbedaan maka kita melakukan intervensi.
Kemudian pola tidur dan istirahat kita tanyakan sebelum sakit bagaimana, saat sakit bagaimana, lama tidurnya, ada gangguan tidur atau tidak, ini kita tanyakan. Kemudian ini juga kadang terlupa ya sama perawat ini ternyata selama sakit dia kurang tidur karena nyeri, menahan nyeri. Kemudian pola perseptual, penglihatan, pendengaran, pengecap sensasi ini teman-teman nggak harus menanyakan ya. Jadi ketika terlihat dia bisa melihat, bisa mendengar dengan normal, untuk pengecap ini bisa ditanyakan saja. Ibu ada masalah dengan indera pengecapnya atau yang lain itu bisa ditanyakan. Atau ketika kita curiga, kok ketika kita bicara kok ibu nggak nyambung ya? Ibu maaf, bisa ditanyakan langsung ke pasien atau ke keluarganya. Ada gangguan pendengaran atau tidak, ada gangguan penglihatan atau tidak. Kemudian pandangan klien tentang sakitnya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Sering terlupa oleh pasien, oleh perawat untuk mengkaji pandangan klien tentang sakitnya. Kecemasan, konsep diri. Nah, pandangan klien tentang sakitnya ini kita bisa memahami dengan prosesnya sampai mana nih pasien ini. Kan ada 5 proses ya, 5 proses pasien ketika mendapatkan musibah ini dia denial, menolak sakitnya, atau dia pada posisi bergaining. Harusnya kalau saya makannya uh, sehat, saya nggak kena sakit gula, atau harusnya gini gini gini. Andai saya bisa sembuh, saya akan melakukan ini. Jadi dia masih tawar menawar dengan sakitnya, tawar menawar dengan Tuhan atas sakitnya. Kemudian setelah menolak, bargaining, dia bisa bersedih dulu apa ya, nanti cek dulu ya, menolak, bersedih, jadi dia sedih, bargaining dulu atau sedih dulu, saya lupa ini. Nah, setelah menolak, sedih, bargaining, kemudian dia nanti apa merasa, apa ya, menerima tapi merasa sial, jadi merasa, oh saya itu tidak beruntung, jadi tidak beruntung dengan sakit ini. Nah, pada fase yang terakhir pasien ini menerima sakitnya apa adanya. Oh, sakit ini memang harus terjadi sama saya karena pola hidup saya, atau karena turunan dan lain-lain. Jadi udah dia menerima, kemudian dia tenang, kemudian dia kooperatif dengan pengobatannya. Nah, ketika perawat tahu ini pada posisi mana, posisi bargaining kah, denial, menolak kah, atau bargaining, atau sedih, atau marah. Jadi ada ketika marah, dia marahnya ini bisa ke perawatnya, bisa ke keluarganya, bahkan bisa ke dirinya sendiri dengan menyakiti diri sendiri. Jadi kita paham, oh kenapa sih pasien ini marah-marah? Ternyata perawat nggak salah kok marah-marah ya, dicari-cari kesalahannya. Oh ternyata pasien ini pada fase marah atas penyakitnya. Jadi pasien belum bisa menerima atas sakitnya. Kecemasan juga kita kaji, apakah cemas, apakah cemasnya ini normal nggak, cemas biasa atau cemas terlalu tinggi. Nah, jika cemasnya ini terlalu tinggi, maka harus dilakukan intervensi. Kemudian konsep diri. Jadi konsep diri itu bagaimana pasien memandang dirinya sendiri atas sakitnya itu. Apakah ada masalah, memang sebelum sakit sudah ada masalah dengan konsep diri, atau hanya saat sakit saja. Kemudian untuk pola seksualitas dan reproduksi ini bisa kita tanyakan ketika sakitnya ini mempengaruhi, misalnya DM ya, pada DM ini pasien laki-laki bisa terjadi apa ya, ketidakmampuan untuk melakukan hubungan dengan hubungan dengan istri, ini bisa ditanyakan. Kalau memang muncul dan pasien memerlukan apa ya penyelesaian, itu dilakukan intervensi. Misalnya pasien DM yang baru nih, kalau udah yang lama udah memang nggak bisa, udah nggak mungkin ya, nggak perlu, udah lama terkaji gitu, udah nggak perlu. Tapi kalau yang baru ini, oh ini masih ada kemungkinan, atau belum pernah diedukasi untuk penyelesaian masalahnya, itu perlu digali. Kemudian pola peran dan hubungan, komunikasi, hubungan dengan orang lain, kemampuan keuangan, ini juga dikaji. Jadi
Ada pasien itu yang ketika ditanya tentang misalnya ibunya pasien nih punya anak, anaknya sakit, kemudian ditanya tentang anaknya, yang jawabnya malah tentang masalah dirinya, tentang apa tidak masuk ke eh, apa yang kita jawaban yang kita inginkan. Jadi kita bisa menanyakan ke keluarga yang lain. Kemudian hubungannya dengan orang lain bagaimana? Misalnya pada pasien setelah melahirkan postpartum, ketika nanti pulang pasien akan dibantu dengan siapa? Misalnya oleh ibunya, oleh mertuanya, oleh suster atau oleh suaminya saja atau yang lain. Nah, ini dikaji karena ini berhubungan dengan edukasi yang akan kita berikan untuk perawatan bayi. Kemampuan keuangan juga dikaji. Apakah ini memerlukan solusi khusus? Misalnya di ruang anak ya, ketika dia gizi buruk atau apa dan memerlukan susu khusus yang atau alergi misalnya susu khusus yang mahal, satu kaleng 400.000 misalnya hanya habis dalam waktu 5 hari 6 hari, itu tidak semua keluarga pasien ini mampu membeli. Apakah perlu lakukan modifikasi yang lain atau kalau tidak bisa dimodifikasi memang harus itu, apakah perawat perlu menghubungi jejaring misalnya kelurahan, puskesmas untuk memberi bantuan kepada pasien atau keluarga pasien. Kemudian pola manajemen coping stress. Nah, ini bagaimana pasien ini ketika menghadapi sakitnya, menghadapi stres saat dia sakit. Karena stres saat sakit itu tidak hanya sakitnya, bisa karena biayanya pada pasien yang tidak punya jaminan, dia harus dilakukan operasi, biayanya mahal. Wah, ini semakin memperparah sakitnya karena stres ketika dia tidak punya manajemen coping yang bagus. Tapi kalau dia punya manajemen copingnya bagus, oke, okay, saya punya solusi ini, itu dia tidak akan pengaruhnya tidak terlalu besar. Kemudian sistem nilai kepercayaan. Jadi pandangan kalian tentang agama, kegiatan keagamaan atau kepercayaan. Jadi kepercayaan ini ada keluarga pasien itu yang menginginkan misalnya memberikan air ruqyah kepada pasien atau menempatkan apa di ruangan atau mendatangkan untuk berdoa di ruangan seperti itu. Perawat memfasilitasi jika itu tidak bertentangan dengan terapi. Tapi kalau kepercayaannya itu sesuatu hal yang membahayakan atau merugikan kesehatan, maka perawat melakukan edukasi bahwa apa yang dilakukan itu tidak tidak sejalan dengan terapi dan memang tidak boleh dilakukan. Jadi perawat ini harus memilah mana yang bisa difasilitasi, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi dilakukan pengkajian terlebih dahulu, pendalaman. Kemudian setelah tadi kita melanjutkan ke pemeriksaan fisik cephaloccaudal atau head to toe. Di sini ditanyakan keluhan yang dirasakan saat ini, misalnya jadi kalau saat masuk rumah sakit tadi kan nyeri ya, nyeri hebat misalnya. Tapi saat ini ditanyakan lagi saat pengkajian itu yang dirasakan apa? Misalnya ternyata ada nyeri hebat dan diare, tambah diare nih. Atau yang lain. Jadi belum tentu sama atau bisa ada tambahan atau bisa berkurang. Jadi yang sebelumnya sesak nafas, pusing, apa sekarang sesak nafasnya udah nggak ada, tinggal udah tidak ada keluhan atau tinggal pusing begitu. Jadi kita kaji lagi keluhan yang dirasakan saat ini, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, kemudian pernafasan, nadi, suhu, berat badan, tinggi badan. Jadi untuk tanda-tanda vital ini adalah sangat vital ya teman-teman. Jadi jangan main-main dengan tanda-tanda vital. Jadi kita harus tahu normalnya berapa. Nanti untuk pasien dewasa kita lebih mudah untuk memahami nilai normal tanda-tanda vital pada pasien. Tapi untuk pasien anak ini setiap usia ini beda-beda. Jadi kita harus tahu, nggak harus hafal. Jadi kalau kita tidak hafal, kita punya kepean nih, buku pintar, kita tulis di buku pintar. Ini nih, untuk tanda-tanda vital usia ini pernafasan berapa, nadi berapa, seperti itu. Karena berbeda-beda. Kecuali untuk suhu ini sama.
Kemudian berat badan dan tinggi badan ini setelah kita tahu tinggi badan dan berat badan, kita harus tahu status gizinya. Nanti untuk anak ada Z-score, kalau usia di atas 5 tahun menggunakan IMT, untuk dewasa juga menggunakan IMT. Jadi nanti kita hitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi nanti kita tahu ini IMT-nya, indeks massa tubuhnya ini idealkah, kurus, gemuk, atau obesitas. Nanti kita dapat masalah dari sini jika dia tidak normal. Kemudian pemeriksaan kepala, inspeksi, palpasi, ini kita lihat, inspeksi ini kita lihat ya, ada luka tidak. Kemudian yang tidak terlihat, misalnya pasien berjilbab atau tertutup rambut, kita tanyakan, Ibu ada keluhan tidak di bagian kepala? Ada benjolan tidak? Tidak ada. Jadi kalau kita tanyakan tidak ada, bisa kita tulis tidak ada. Tapi kalau memang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, kita sebaiknya melakukan pemeriksaan. Kecuali memang pasien menolak, kita tanyakan saja. Jadi tidak mau apa ya, jangan tak terkaji ya. Hal yang sepele, jadi harus terkaji. Bagian leher kita periksa, kita lihat ada benjolan tidak, ada luka tidak, simetris tidak. Nah, ini kita tulis. Kemudian kita palpasi, ada pembesaran vena jugularis atau tidak, ada pembesaran kelenjar parotitis atau tidak. Kemudian di daerah dada atau torak kita lihat dulu. Nafasnya simetris atau tidak, kanan dan kiri. Kemudian ada luka atau tidak, ada benjolan, tidak ada kemerahan atau tidak, ada lebam atau tidak. Setelah kita lihat, kita lakukan auskultasi. Jadi di sini untuk dada ini lebih baik setelah inspeksi lakukan auskultasi. Karena kalau dilakukan palpasi dulu, kita raba-raba gitu, bisa terjadi perubahan dari pola pola nadinya. Jadi lebih baik di auskultasi, masih belum dilakukan yang lain. Auskultasi dulu, didengarkan untuk daerah lapang paru, kemudian daerah jantung kita dengarkan apakah normal atau tidak. Teman-teman, sekarang untuk menilai paru dan jantung, bunyi paru, bunyi jantung itu lebih mudah karena ada YouTube ya, teman-teman bisa lihat di YouTube. Contoh-contohnya ini bagaimana. Tapi kalau dulu itu kita kesulitan, kita harus cari pasiennya, harus nunggu ketemu pasien yang nggak normal dulu, baru kita dengarkan bareng-bareng. Setelah melakukan auskultasi, lakukan palpasi. Ada benjolan tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian lakukan perkusi. Ini untuk cek di ada perdarahan tidak atau ada cairan yang harusnya tidak di situ. Jadi dilihat di bawahnya ini bunyinya ini cairan kah, udara kah, atau apa. Kemudian, nah terutama pada abdomen ini, nanti pada perkusi, jadi ini udah benar ya, inspeksi, auskultasi, palpasi yang nomor 4 terakhir ini bukan palpasi tapi perkusi. Jadi dilihat dulu ada luka tidak, ada benjolan, kemerahan, nanah, dan lain-lain tidak ada, atau bekas operasi, atau yang lain. Kalau maternitas itu ada linea nigra, ada stretch mark tidak, kemudian auskultasi. Nah ini bising usus kalau di abdomen, kalau di torak tadi suara paru, suara jantung, di abdomen bising usus. Dilihat ada bising ususnya bagaimana. Kemudian setelah itu dilakukan palpasi, ada nyeri tekan tidak, ada benjolan atau tidak, yang teraba. Kadang dilihat itu tidak ada benjolan tapi bisa teraba. Kemudian terakhir dilakukan perkusi, ada distensi atau tidak, kembung atau tidak, seperti itu. Kemudian ekstremitas termasuk keadaan kulit dan kekuatan. Jadi di ekstremitas ini ada ekstremitas atas, ekstremitas bawah ya. Ekstremitas atas itu tangan, ekstremitas bawah itu kaki. Jadi dilihat kulit di tangan dan di kaki itu bagaimana, diinspeksi, kemudian tidak diauskultasi, tapi langsung dipalpasi, bisa diperkusi juga tidak. Jadi hanya inspeksi dan bisa palpasi. Misalnya kulitnya teraba
keriput atau teraba apa ya turgornya tidak kering kayak gitu bisa dilakukan palpasi, kemudian dikaji kekuatannya bagaimana. Kemudian dari pasien ini kita juga cek program terapinya. Misalnya kita eh, cek pasien, menerima pasien, melakukan pengkajian, terapi yang sudah didapatkan pasien ini apa saja. Bukan saat sekarang aja ya, misalnya dia dirawat dari tanggal 1, teman-teman ketemu tanggal 10, jangan hanya tanggal 10, tapi dilihat dari tanggal 1 itu apa saja. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 apa? Tanggal 5 sudah stop ini, terus ganti tanggal 5 sampai tanggal 10 apa? Itu ditulis semua. Terapinya ini berupa terapi obat, terapi yang lain, uh, oksigen, kemudian terapi fisioterapi, terapi-terapi yang lain ditulis. Kemudian yang terakhir adalah hasil pemeriksaan penunjang dan laboratorium ini ditulis. Uh, untuk pemeriksaan penunjang ini ditulis referensinya, normalnya berapa. Jadi kita ketika membaca ini tahu, oh normalnya berapa, ini normal atau tidak. Oke, untuk simulasi pengkajian cukup sampai sekian pengajian keperawatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.